Jabatan Angkatan Kedua 2023 di Universitas Negeri Padang. Hari ini 5 Desember 2023 akan melaksanakan ujian kinerja di Sekolah SMK Al-Fikri Bernun di Aceh. Mohon doa semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Saya Akbar. Bismillah. Selanjutnya Ibu akan absensi dulu. Ada yang sudah hadir hari ini? Ya. Muhammad Saiful Akbar. Iya. Muhammad. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hukum kekekalan energi. Apa itu bunyinya? Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Iya. Contohnya? Energi listrik berubah menjadi energi gerak seperti kipas angin. Ya, bagus. Selain itu ada lampu yang berubah menjadi energi apa? Cahaya. Ya. Jadi sumber energi yang kita pakai itu berasal dari mana? Iya, bagus, dari fosil. Jadi energi fosil itu merupakan energi yang tak terbarukan. Yang keterbatasan energi dari minyak dan gas perlu dijawab dengan sumber energi baru. Jika tidak ada penemuan ladang baru untuk komoditas minyak dan gas bumi, cadangan dua jenis energi ini akan menipis dalam waktu dekat. Pada 2030 diperkirakan Indonesia akan mengimpor minyak secara neto sekitar 540 juta barel per tahun atau 1,5 juta barel per hari. Sejak 2003 itu neraca minyak Indonesia selalu defisit dan semakin melebar hingga 2015 seiring meningkatnya konsumsi domestik serta penurunan produksi. Pada 2016, pemerintah merencanakan pengurangan energi baru dan terbarukan di Indonesia tahun. Saat ini pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih sekitar 9%. Mayoritas masih bersumber dari sumber energi fosil dengan proporsi minyak bumi 32% dan gas 28% dan batu bara 32%. Ini tentu jadi tantangan bagi Indonesia yang tahun ini berusia 75 tahun. Ya, sudah selesai videonya? Sudah. Ada yang mau maju ke depan? Ya, silakan. Menurut Saiful Akbar, katanya sana ya. Apa yang bisa Saiful Akbar simpulkan dari video tadi? Krisis energi. Krisis energi di Indonesia. Kenapa terjadi krisis energi di Indonesia? Karena semakin berkurangnya sumber daya alam yang Iya, semakin berkurang sumber daya alam karena dikuras ya, sebetulnya dikuras. terus menerus. Ya. Apa solusi dari Indonesia? Indonesia harus mengembangkan energi terbarukan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Terus. Ya. Nah, jadi Indonesia dengan usianya yang semakin tua harus mengembangkan energi terbarukan. Ya. Apa saja energi terbarukan? Sumber energi tenaga surya, sumber energi air, sumber energi angin, sumber energi biomasa. Iya. SMK. Bisa. SMK. SMK. Selalu bersemangat dalam belajar ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat membedakan antara energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Yang kedua, jadi yang pertama ini dalam kurungnya itu mandiri. Apa mandiri?
itu profil pelajar Pancasila. Jadi siswa itu diharapkan bisa belajar mandiri melalui bahan bacaan yang telah Ibu bagikan, ya. Yang kedua, melalui penugasan siswa diharapkan dapat melakukan percobaan sumber energi terbarukan dari Belimbing Hulu sesuai petunjuk. Jadi di sini dituntut kreativitas, ya. Kreativitas bagaimana kita bisa merangkai, nanti bisa membaca skala di multimeter. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok siswa diharapkan dapat menentukan daya yang dihasilkan dari Belimbing Hulu dengan tepat. Nah, di sini diharapkan kerjasama. Jadi semua kelompok bekerja sama dengan teman-temannya, semuanya bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan orientasi masalah kita pada hari ini sebelum kita melakukan percobaan. Simak baik-baik video berikut ini, ya. Dengan bentuk yang belum teraliri listrik, terutama di pulau-pulau kecil dan terpencil yang sulit dijangkau. Pada tahun 2010, Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral mencanangkan program Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Program ini bertujuan menyediakan akses energi bagi masyarakat yang tinggal di pulau berukuran kecil dan sedang di Indonesia. Sumber energi terbarukan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi dapat bersumber dari bioenergi berupa biomasa. Sedangkan biomasa sendiri adalah jumlah bahan hidup yang terdapat di dalam satu atau beberapa jenis organisme yang berada di dalam habitat tertentu. Biomasa hutan secara nyata dapat menghasilkan energi panas, tenaga listrik, dan bahan bakar sebagai sumber pembangkit listrik, khususnya di daerah terpencil yang belum teraliri listrik. Pemanfaatan biomasa sebagai sumber energi memiliki potensi yang bagus, sebagaimana diutarakan oleh Dewan Energi Nasional bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan dari biomasa yang cukup besar, yaitu sekitar 503 watt energi. Ya, sudah saksikan videonya? Ya. Ada yang mau ke depan apa yang telah Anda saksikan video tersebut? Ya, bagus. Ya, menurut apa yang telah Anda saksikan? Indonesia mengembangkan energi terbaru dari biomasa. Ya, Indonesia mengembangkan energi terbaru dari biomasa. Ya, kenapa harus biomasa? Karena Indonesia memiliki perkebunan yang luas. Ya, bagus. Tepuk tangan senang kita dapat itu. Ya. Jadi sesuai dengan video yang kita saksikan tadi, masih banyak desa-desa yang tidak teraliri aliran listrik. Akan melakukan percobaan tentang sumber energi terbarukan yang ada di lingkungan kita. Ya, ini apa namanya? Ya, Belimbing Hulu. Ya. Jadi kita akan melakukan percobaannya. Sebelumnya sudah duduk per kelompok semuanya? Ya. Sudah. Tolong bagikan ini satu kelompok 2 LKPD, ya. Tolong bagikan. Jadi alat dan bahan yang perlu kita sediakan hari ini, yang pertama tentu Belimbing Hulu yang sudah kita blender, ya. Kita haluskan, kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian apa ini? Ya, tembaga, kawat ketembaga, kemudian seng. Selanjutnya yang kita perlukan lagi yaitu kabel penjepit buaya. Kemudian ini ada multimeter. Selanjutnya timbangan untuk mengukur lautan Belimbing Hulu yang akan kita gunakan. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Apa saja yang perlu kita ukur, Bu, dengan multimeter? Ya, jadi multimeter ini kita nanti akan mengukur tegangan, ya, tegangan. Kemudian kita akan mengukur lagi arus listrik yang ada di dalam Belimbing Hulu ini. Bekerja sesuai dengan prosedur yang ada di LKPD. Silakan.
coba dulu. Coba. Ya, ini mana pasang? Pasang. Sekarang ini dapat ya. Berapa? 0,1. Yang harus Sekarang harus satu lagi, tiga-tiganya seri ya. seri juga. Nggak ada kabel. Sekarang masukkan ke seri ya. Seri. Ini warna apa? Ya, nah, sambungkan ya. Ya. Kemudian ke kemudian buat coba baca berapa skalanya. Jangan lupa dijawab pertanyaan yang ada di hari ini ya, mengenai data pengamatan yang telah kita amati di dalam melakukan percobaan. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merumuskan makalah. Apakah buah belimbing mulu dapat menghasilkan energi listrik? Membuat hipotesis. Buah belimbing mulu mengandung energi listrik. Kan hasil pengamatan
apa yang mempengaruhi besar kecilnya beda potensial. Beda percobaan di atas, semakin banyak larutan berlebih dulu, semakin besar tegangannya. Rata-rata tegangannya volt 0,6 volt. Berdasarkan hasil pengamatan, apa yang mempengaruhi besar kecilnya arus listrik percobaan, semakin besar atau semakin banyak larutan berlebih dulu, semakin besar arus listrik. Rata arus listrik yang dihasilkan ion 0,33 ampere. Jelaskan komponen yang terkandung dalam berlebih mulus sehingga dapat mengantar arus listrik. Berlebih mulus memiliki kadar keasaman yang cukup tinggi yang mengandung bahan kimia antara lain komponen tanin, sulfata, kalsium agasat, tegalan, mineral, asam format, peroksida dan kalium citra, sehingga berlebih mulus yang memiliki tingkat keasaman tinggi dapat menghantarkan ion dan elektro yang ada pada lempengan tembaga dan sel. Ada pertanyaan teman-teman? Ada. Ya, silakan. Jika berlebih mulu bisa mengantarkan arus listrik, kenapa tidak dijadikan sebagai sumber energi di Indonesia? Ya, silakan jawab kelompok 1 pertanyaan dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 1. Meskipun dapat menghasilkan listrik pada berlebih mulu, namun hal ini belum mampu digunakan sebagai energi elektrik alternatif karena energi listrik yang ada pada berlebih mulu tidak bertahan lama. Namun melalui percobaan ini kita dapat mengetahui adanya arus listrik dan daya listrik dalam berlebih mulu sehingga diharap dapat memberi inspirasi dalam mencari energi alternatif. Ada lagi pertanyaan? Ya, sudah paham kelompok 2? Ya. Paham ya? Kalau nggak ada lagi pertanyaan, ada lagi pertanyaan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Nggak ada ya, silakan simpulkan ya kelompok 1, silakan. Aliran yang ada pada berlebih dulu dapat menghantarkan arus listrik dengan listrik sedang dan volatile karena mengandung senyawa alam kuat yang dapat menghasilkan ion positif, ion dan ion negatif, anion. Semakin banyak larutan berlebih dulu digunakan, semakin besar pula tegangan yang dihasilkan. Energi alternatif yang dihasilkan berlebih dulu perlu mampu digunakan sebagai energi alternatif. Ya, sudah selesai? Sudah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari atas kepada kelompok 1 ya. Luar biasa penampilan kelompok 1. Sekarang siapa lagi yang mau maju ke depan? Ya, bagus. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan nama saya Enver Bolakar Ya. dan ini namanya Muklis dan ini namanya? saya Firdaus dan sebelahnya Al-Kosa. Ya, bagus. Silakan lanjut. Merumuskan masalah, apakah buah belimbing mulu dapat menghasilkan energi listrik? Membuat hipotesis, buah belimbing mulu mengandung energi listrik. Hasil pengamatan kami, gelas 1 menghasilkan 200 gram, menghasilkan tegangan 0,6 volt, menghasilkan arus 0,32 ampere. Ya. Gelas 2 menghasilkan 200 gram, menghasilkan tegangan 0,7 volt, menghasilkan arus 0,33 ampere. Gelas 3 menghasilkan 200 gram, menghasilkan tegangan 0,8 volt dan menghasilkan arus 0,34 ampere. Hasil rangkaian seri, gelas 1 menghasilkan 200 gram, menghasilkan tegangan 0,6 volt, menghasilkan arus 0,33 ampere. 2 gelas menghasilkan 400 gram, menghasilkan 1,2 volt, menghasilkan arus 0,52 ampere. 3 gelas menghasilkan 600 gram, menghasilkan tegangan 1,8 volt dan menghasilkan arus 0,68 ampere.
Berdasarkan hasil pengamatan, apa yang mempengaruhi besar kecilnya beda potensial pada percobaan di atas? Semakin banyak larutan belimbing hulu, semakin besar tegangan yang dihasilkan. Rata-rata tegangan V 0,66 volt. Berdasarkan hasil pengamatan, apa yang mempengaruhi besar kecilnya arus listrik pada percobaan di atas? Semakin banyak larutan belimbing hulu, semakin besar arus listrik. Jelaskan komponen yang terkandung dalam belimbing hulu sehingga dapat mengandalkan arus listrik. Belimbing hulu memiliki kadar keasaman yang cukup tinggi dan mengandung bahan kimia antara lain saponin, tannin, glukosa, kalsium, oksalat, belerang, asam format, peroksida, dan kalium sitrat, sehingga belimbing hulu memiliki tingkat keasaman tinggi yang dapat mengandalkan arus listrik. Ada pertanyaan teman-teman? Ada. Ya, silakan kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ke kelompok 2 ya. Di mana pertanyaannya? Kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Apa yang terkandung dalam belimbing hulu sehingga menghasilkan energi listrik? Jawab, karena memiliki tingkat keasaman yang tinggi hingga dapat menghantarkan ion dan elektron yang ada pada lempengan tembaga dan seng. Ya, sudah paham kira-kira kelompok 3? Nah, karena tingginya apa tadi? Tingkat keasaman ya. Ya, ada pertanyaan lagi kelompok 1? Enggak. Apa kesimpulannya kelompok 2? Kesimpulan 1. Cairan pada buah belimbing hulu dapat menghantarkan arus listrik dengan selisih kerja sel volta karena mengandung senyawa asam kuat yang dapat membebaskan ion positif dan ion negatif. 2. Semakin banyak larutan belimbing hulu, semakin besar tenaga dan arus yang dihasilkan. Energi alternatif yang dihasilkan dari belimbing hulu belum mampu digunakan sebagai energi alternatif dalam skala besar. Sudah? Sudah. Sekarang tutup. Sekian Ya. dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil pengamatannya ya. Sudah, jadi kita sudah menyaksikan ya kedua kelompok dalam mempresentasikan hasil pengamatannya. Nah, sekarang coba kita simpulkan. Kelompok mana yang menyimpulkan? Ya, kelompok 3 ya. Ya, silakan kelompok 3. Satu, energi yang tak terbarukan adalah energi yang diambil dari sumber yang hanya tersedia di alam dan tidak dapat diregenerasi. Contoh, minyak bumi, gas alam, batu bara dan lain-lain. 2. Energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbaharui dalam waktu relatif cepat. Contoh, sumber energi dari matahari, sumber energi dari air dan bumi. 3. Energi alternatif yang dihasilkan belimbing hulu belum mampu digunakan sebagai energi alternatif dalam skala besar. 4. Pusat tegangan yang dihasilkan oleh belimbing hulu masih kecil jika dibandingkan dengan tegangan dari baterai. 5. Dari percobaan ini, kita sebagai generasi muda mendapat inspirasi dalam mencari energi alternatif. Sudah? Sudah, sekian. Sekian kesimpulan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan kesimpulan ya hari ini. Jadi tadi kita ada buat pertanyaan, apakah dalam dalam belimbing hulu mengandung energi listrik? Bagaimana jawabannya? Ya, ada ya. Jadi ada tegangan, apalagi? Arus. Tak sejauh mana ya kemampuan kalian dalam memahami tentang percobaan kita tentang materi hari ini, energi, membedakan antara energi tak terbarukan dengan energi terbarukan, dan juga percobaan kita yang telah dilakukan. Sekarang Ibu akan berikan soal evaluasi ya. Silakan tulis nama dan kelasnya.
Ya, cowoknya. Hah? Ya, tulis nama, dan kelasnya ya. Iya. Sampai 10 menit ya kita evaluasi. Ya? Iya, ya boleh. Nah, silakan jawab soalnya, baca baik-baik ya.
temannya satu orang mengumpulkan hasil evaluasi. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi ya pembelajaran hari ini. Ada yang mau maju ke depan? Ya, silakan. Dua orang mereka, ini bacaan satu ya. Ya, semangat kali untuk refleksi hari ini ya. Bagaimana? Suka belajar hari ini? Jadi, menurut Wahyu, biasanya kalau belajar fisika sering teori Wahyu ya. Ya, hari ini teori dapat dan kita langsung bisa menyaksikan apa? Sumbernya ya, sumber energi. Saya merasa sangat senang belajar hari ini karena mendapat ilmu baru tentang energi terbarukan yang ada di sekitar kita. Saya berharap bisa melakukan percobaan ini sendiri dengan aneka buah yang lain. Ya, pada jumpa kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah dan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.